Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Yutasiantus, saya dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri dasar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari trigonometri. Nah, trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Oke, ada 3 hal utama yang perlu kita kenal pada trigonometri, yaitu ada sin, sinus, cos, cosinus, tan, tangent. Nah, kita akan mencari nilai dari sin, cos, tan ini. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya, teman-teman bisa menonton video penjelasan berikut ini. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Nah, dalam trigonometri kita mengenal 3 hal utama, yaitu sin, sinus, cos, cosinus, dan tan itu tangent. Nah, pertanyaannya, dari manakah kita mendapat nilai sin, cos, tan ini? Jawabannya dari segitiga siku-siku. Dari segitiga siku-siku. Ya, karena nilai sin, cos, tan ini akan kita dapatkan dari segitiga siku-siku ini. Yang pertama, kita akan menggambarkan segitiga siku-sikunya dulu. Nah, lalu kita akan menamai setiap sisi pada segitiga siku-siku ini berdasarkan letak sudut alfanya. Jadi di sini ada namanya sudut alfa. Nah, ini namanya sudut alfa, maaf kurang hati. Nah, kita akan menamai setiap sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini berdasarkan letak sudut alfa ini. Jadi yang pertama, di depan sudut alfa ini dinamai sisi depan, ya, sisi depan. Nah, untuk di samping jadi pada segitiga siku-siku itu sudah pasti mempunyai sisi miring. Nah, di sini kita tulis sisi miringnya. Dan di samping sini dinamai sisi samping. Oke, jadi ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Ingat ya teman-teman, ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah hubungan dari sisi miring depan samping ini dengan sin, cos, tan? Oke, jadi untuk mendapatkan nilai sin, cos, tan ini akan kita dapatkan dari sisi-sisi ini. Nah, bagaimana tuh cara kerjanya, atau bagaimana tuh bisa mendapatkan hasil dari sisi depan, sisi samping, depan, dan miring ini? Nah, yang pertama, jadi pada rumusnya sin itu didapatkan dari depan per miring. Depan per miring. Dan cosnya itu samping per miring. Tannya itu depan per samping. Untuk mudah diingat, kita hanya bisa membuatnya lebih singkat, yaitu misalnya sin kita bisa tulis demi, itu berarti depan per miring. Begitu juga cos bisa kita tulis sami, dan tan dosa. Tapi tergantung teman-teman ya bagaimana cara menghafalnya, karena kita mempunyai cara masing-masing untuk memahami materi yang kita pelajari. Nah, oke, jadi di sini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu sin depan per miring, cos samping per miring, dan tan itu depan per samping. Nah, untuk lebih mengerti lagi, untuk lebih jelas lagi, kita akan langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini saya akan gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini ada sudut alfanya. Oke, jadi untuk sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini akan saya tentukan. Ya, untuk sisi depannya saya beri nilai 3, untuk miringnya itu 5, dan untuk sisi sampingnya itu 4. Oke, langsung saja kita mencari nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Kita hanya mengisinya sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sin sama dengan depan per miring,
cos samping per miring, dan tan depan per samping. Oke, yang pertama kita mencari sin theta. Ingat, sin theta tadi hanya perlu diingat dengan delmi, berarti depan per miring. Oke, kita tulis depan per miring. Oke, langsung kita cari. Pada sisi depannya bernilai 3, kita tulis 3 per miringnya 5. Oke, 5. Jadi nilainya itu 3 per 5. Oke, yang berikut cos alfa samping per miring. Samping per miring. Langsung saja kita lihat di segitiganya, sisi sampingnya itu bernilai 4 ya. Lalu sisi miringnya bernilai 5, berarti 4 per 5. Jadi nilai dari cos alfanya itu 4 per 5. Yang terakhir tan alfa. Kita lihat tadi tan itu rumusnya dosa atau depan per samping. Depan per samping. Tinggal kita lihat nilai dari sisi depannya itu 3 dan sampingnya itu 4. Nah, jadi nilai dari tan alfanya itu 3 per 4. Oke, jadi teman-teman, mungkin ini saja materi yang perlu saya jelaskan pada trigonometri. Masih banyak materi-materi yang perlu dijelaskan untuk kita lebih mengetahui tentang trigonometri, tapi saya hanya memilih materi ini untuk dibuatkan video pembelajaran. Semoga teman-teman bisa mengerti dari penjelasan saya ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi tentang materi dasar trigonometri yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti tentang materi yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan saya dalam bertutur kata dan mungkin menyulitkan teman-teman untuk mempelajarinya. Saya mohon maaf, dan mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.